Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok penyimpanan energi yang terdiri dari saya, Siti Syahda Humaira, kemudian ada teman saya, Siti Fatima Azahra, dan Akhila Sama Yuniar yang akan menjelaskan materi penyimpanan energi, yaitu mengenai macam-macam jenis baterai. Next. Untuk baterai yang akan kami bahas yaitu terdiri dari 3 baterai, yaitu zinc air battery, Ni nickel metal hydride battery, dan lithium primary battery. Next. Selanjutnya ada zinc air battery yang akan dijelaskan oleh saya. Next. Zinc air battery ini merupakan baterai yang terdiri dari katoda udara berpori dan anoda ZN yang dipisahkan menggunakan pemisah membran dan berisi elektrolit alkalin pekat. Selama pelepasan ini, oksigen dari atmosfer yang di sekitarnya akan meresap ke dalam pori-pori katoda dan tereduksi pada permukaan elektrokatalis. Sementara itu, pada anoda logam Zn, dia akan dioksidasi menjadi next. Nah, di sini ada gambar skema baterai Zn udara termasuk struktur GDE, yaitu bahan kandidat yang berbeda untuk elektrokatalis katoda dan berbagai bentuk bahan anoda Zn. Next. Baterai Zn ini merupakan baterai berusia seabad. Nah, konsep ini pertama kali dilaporkan oleh May pada tahun 1840, kemudian pada tahun 1878, May mendemonstrasikan baterai Zn Air primer yang dapat berfungsi menggunakan katoda karbon berlapis berpori. Kemudian produk komersial baterai Zn Air primer diperkenalkan ke pasar pada tahun 1932. Nah, mereka ini memiliki kepadatan energi yang tinggi, namun keluaran dayanya ini sangat buruk sehingga banyak digunakan dalam aplikasi medis dan kemudian baterai ZNR yang pertama kali ini bisa diisi ulang itu dikomersialkan pada tahun 2012. Dan untuk kelebihan dari baterai ini yaitu memiliki energi yang tinggi, kepadatan energi yang tinggi yang seperti saya sudah sebutkan tadi, setara dengan 4 kali lipat baterai lithium ion, kemudian dapat sebagai sumber daya alat bantu dengar, perangkat medis, dan harganya murah. Kemudian dapat juga digunakan sebagai pengganti baterai merkuri yang sangat beracun. Nah, dan yang terakhir cocok untuk aplikasi baterai listrik karena energinya yang tinggi yaitu sekitar 200 watt per kilogram. Kemudian untuk kelemahannya peka terhadap suhu dan kelembapan yang ekstrim dan dapat kering setelah terkena udara luar sehingga mengurangi masa pakai baterai. Nah, tapi tidak cocok untuk aplikasi kendaraan hybrid karena spesifikasinya yang relatif rendah yaitu sekitar 70 sampai 100 weight per kilogram. Next. Selanjutnya ada baterai nickel metal hydride yang akan dijelaskan oleh Ashila Salma Yuni. Oke, selanjutnya ada deskripsinya yaitu kimia baterai nikel logam hidrida. Hidrida adalah hibrida dari kimia elektroda positif yang telah terbukti dari baterai nikel kadmium yang disegel dengan fitur penyimpanan energi dari paduan logam yang dikembangkan untuk konsep penyimpanan energi hidrogen tingkat lanjut. Nah, warisan dalam desain baterai positif terbatas ini menghasilkan baterai yang memberikan peningkatan kapasitas sambil mempertahankan fitur desain listrik dan fisik yang dicirikan dengan baik dari desain baterai nikel kadmium yang disegel. Next. Nah, ini untuk strukturnya dari baterai nikel metal hydride itu yang pertama ada seal, ada positive tap, ada negative plate, ada separator, nickel plate, ada label, fan mechanism, sama positive contact. Nah, untuk elektrochemistry-nya ini saat charge pada elektroda positif, reaksi muatan didasari pada oksidasi nikel hidroksida seperti pada pasangan nikel
kadmium. Sedangkan saat discharge, pada elektroda positif itu nikel oksihidroksida direduksi ke keadaan valensi yang lebih rendah, yaitu nikel hidroksida. Next. Nah, selanjutnya itu ada cycle life, di mana faktor yang dapat mempengaruhi masa pakai siklus nikel metal hydride itu ada pengisian atau pengosongan. Antara lain yang pertama ada kapasitas baterai, yang kedua ada suhu, ketiga kedalaman pelepasan, yang keempat bahan desain, yang kelima arus pengisian dan pengosongan, 6 paparan terhadap pengisian dan pengosongan berlebih, 7 kondisi penyimpanan, dan 8 usia. Nah, beberapa faktor ini dapat menyebabkan pembentukan gas di dalam baterai yang dapat menyebabkan aktivasi ventilasi pengaman dan selanjutnya kerusakan permanen pada baterai. Nah, untuk dalam kondisi terkontrol ideal itu, baterai NMH sebenarnya bisa memperoleh hingga 1000 siklus. Namun dalam penggunaan dunia nyata, faktor-faktor yang di atas itu dapat berdampak negatif pada jumlah siklus total yang mungkin dialami sama si baterai. Next. Oke, nextnya itu ada faktor affecting life. Di sini ada yang pertama tingkat overcharge, di mana untuk meningkatkan tingkat overcharge yang sesuai untuk aplikasi bertenaga baterai itu tergantung sama skenario penggunaan. Beberapa pengisian baterai yang berlebihan sangat penting untuk memastikan bahwa semua baterai itu terisi penuh dan seimbang. Tetapi pemeliharaan arus pengisian penuh untuk waktu yang lama setelah baterai mencapai pengisian penuh dapat mengurangi masa pakai. Yang kedua itu ada paparan suhu tinggi. Nah, secara umum suhu yang lebih tinggi ini mempercepat reaksi kimia termasuk yang berkontribusi pada proses penuaan di dalam baterai. Suhu tinggi ini menjadi perhatian khusus dalam proses pengisian karena penerimaan muatan berkurang. Merasakan transisi dari pengisian ke pengisian berlebih juga lebih sulit pada suhu yang lebih tinggi. Next. Yang ketiga itu ada pembalikan baterai, di mana pengosongan baterai nikel hidrida sedemikian rupa sehingga beberapa atau semua baterai terbalik dapat mempersingkat masa pakai baterai, terutama jika pengosongan berlebih ini berulang secara rutin. Lalu penyimpanan berkepanjangan di bawah beban dan mempertahankan beban pada baterai melewati titik pengosongan penuh dapat menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah dalam kimia baterai dan meningkatkan fenomena yang membatasi masa pakai seperti kebocoran. Lalu yang keempat ada mekanisme pembatasan di mana masa pakai baterai ditentukan oleh kombinasi peristiwa kegagalan mendadak dan penurunan kualitas baterai secara bertahap. Nah, di mana dengan baterai nikel logam hidrida kegagalan mendadak biasanya peristiwa mekanis yang mengakibatkan baterai mengalami korsleting atau sirkuit terbuka. Memang relatif jarang terjadi dan distribusikan secara asap. Ya, ini bakal jelasin sama teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya ada lithium primary battery. Untuk karakteristik dari baterai ini, lithium adalah logam paling ringan dan mengapung di atas air. Ini juga memiliki potensi elektrokimia terbesar yang menjadikannya salah satu logam yang paling relatif. Sifat-sifat ini memberikan lithium potensi untuk mencapai energi yang sangat tinggi dan kepadatan daya yang memungkinkan baterai dengan masa pakai yang sangat lama dan paket sel yang kecil. Karena lithium bereaksi dengan air serta nitrogen di udara, ini membutuhkan sel yang disegel. Sel lithium tingkat tinggi membangun suhu dan tekanan jika mereka dihubung pendek atau disalahgunakan. Dengan demikian, desain sel perlu menyertakan ventilasi pengaman yang melepaskan tekanan atau pecah untuk mencegah ledakan yang tidak terkendali. Untuk jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada lithium mangan dioxide cell, yaitu untuk anodanya menggunakan lithium foil dan katodanya mangan dioksida elektrolit. Lembar pemisah diserapi dengan garam elektrolit. Tegangan sel 3 volt, sel lithium non isi ulang yang paling umum. Kemudian untuk lithium iron disulfide cell itu anodanya menggunakan lithium foil. Untuk katodanya yaitu besi disulfida dengan elektrolit kontak dan katoda aluminium, lembaran pemisah yang diserapi dengan garam elektrolit.
Ini juga dirancang untuk menjadi pengganti baterai zinc, karbon, atau alkalin tegangan sel 1,5 volt. Sering disebut juga dengan sel lithium voltage compatible. Mereka memiliki kerapatan energi yang lebih tinggi daripada sel yang mereka ganti dan disesuaikan untuk aplikasi arus tinggi. Untuk yang berikutnya ada lithium thionyl chloride cell, yaitu kepadatan energinya itu memiliki kepadatan energi tertinggi dari semua jenis sel lithium yang memiliki masa pakai 15 hingga 20 tahun. Kemudian ada lithium iodide cell, yaitu baterai ini memberikan keamanan yang sangat baik dan umur yang panjang. Hanya menggunakan komponen padat dan separator dapat menyembuhkan diri sendiri jika terjadi keratakan. Kemudian untuk impedansi internal yang tinggi, membatasi penggunaannya untuk aplikasi pengurusan yang rendah. Digunakan untuk sebagian belat alat pacu jantung implan. Untuk keuntungannya yaitu kepadatan energi yang tinggi, yaitu 2 kali lipat dari baterai alkalin premium, kemudian beratnya yang rendah, tegangan sel yang tinggi, karakteristik debit yang datar, debit diri rendah, umur simpan yang sangat lama, masa pakai yang sangat lama, yaitu 15 hingga 20 tahun untuk lithium thionyl chloride. Kemudian rentang suhu pengoperasian yang luas, yaitu minus 60 Celcius hingga 85 Celcius untuk lithium sulfur dioksida. Kemudian daya tahan yang sangat baik, dan yang terakhir ukuran sel yang kecil. Untuk kekurangannya yaitu harganya yang sangat mahal. Untuk pengaplikasiannya, ini bisa digunakan pada perlindungan memori komputer, implan medis, alat pacu jantung, defibrilator, meteran utilitas, jam tangan, kamera, kalkulator, kunci mobil, pemancar keamanan, alarm asap, dan aplikasi luar angkasa. Karena karakteristik kinerjanya yang unggul, teknologi lithium menggantikan teknologi tradisional dalam berbagai aplikasi yang semakin luas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.